Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat semua. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Perhatikan gambar yang ada. Di situ terdapat percakapan antara Dayu, Edo, dan Dina. Saat malas tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga sepeda keliling gunung. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Hari itu Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Kalian perhatikan pengertian pantun di bawah ini. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut ciri-ciri tentang pantun. Yang pertama, pantun bersajak AB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Ya, itulah ciri-ciri dari pantun. Perhatikan pantun berikut ini. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ya, itulah pantun mengenai kesehatan agar peredaran menjadi lancar. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Ya, ciri-cirinya yang pertama yaitu pantun bersajak AB. Yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Dan yang keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Pertanyaan yang kedua, identifikasikanlah sampiran dan isi pantun di atas. Ya, untuk sampirannya yaitu saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Kemudian isinya, sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Kemudian yang ketiga, apa amanat pantun di atas? Ya, amanat pantun di atas adalah menceritakan tentang kesehatan agar tubuh menjadi sehat dan peredaran menjadi lancar. Yang keempat, buatlah sebuah pantun, lalu identifikasikan
Kasihlah ciri-cirinya. Presentasikanlah pantun buatanmu di depan kelas. Pagi hari ayam berkokok, mulai hari dengan kerja giat. Hindari benda yang namanya rokok, badanmu bugar, jantungmu sehat. Dayu, Edo, dan Lani berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Perhatikan hasil kesimpulan yang dibuat Dayu, Edo, dan Lina berikut ini. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Selanjutnya, identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Pak Damar, pengrajin sandal refleksi yang membutuhkan bahan baku pembuatan sandalnya dari kayu yang diperoleh dari sumber daya alam. Yang kedua, bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan. Ya, pengaruhnya masyarakat bisa lebih melakukan kegiatan positif dari saran Pak Damar, seperti melakukan reboisasi agar hutan tidak gundul. Yang ketiga, apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan dan beberapa masyarakat membutuhkan sandal refleksi untuk kesehatan peredaran darah. Yang keempat, apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Pak Damar menyarankan pada pemasok kayu untuk senantiasa melakukan reboisasi setelah penebangan kayu di hutan agar hutan tidak gundul. Yang kelima, apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Ya, hubungan ketergantungan antara manusia dengan manusia, yaitu Pak Damar dengan masyarakat yang bermitra dan yang membeli sandalnya.
Selanjutnya, kalian perhatikan gambar yang ada di buku. Di situ terdapat gambar tentang persiapan pemilihan ketua RW. Selanjutnya, apa yang kamu lakukan jika lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Tuliskan pendapatmu pada tabel berikut. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam pemilihan RW jika usianya sudah di atas 17 tahun. Yang kedua, tidak golput atau tidak memilih. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, tidak menyebarkan berita hoak. Yang kelima, bersikap netral. Selanjutnya, ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat dibuat oleh Dayu. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang bisa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara musyawarah mencapai kata mufakat. Dan apabila tidak tercapai kata mufakat, bisa dilakukan dengan voting. Yang kedua, apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Penetapan sebuah kebijakan dalam lingkungan masyarakat, pemilihan ketua RT atau RW, menjadwalkan ronda malam atau pos kamling. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga, menjaga keamanan, ketentraman, dan keharmonisan hidup bermasyarakat seperti gotong royong, saling tolong-menolong, dan saling membantu sesama lain. Yang keempat, sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar, menciptakan lingkungan bermasyarakat yang baik, harmonis, aman, dan damai. Ya, itulah pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.